Mau nanya nih, di sini ada kos kosong ya? Kebetulan ada sisa satu lagi yang kosong. Kira-kira berapa ya kak harganya? Untuk harga satu kamarnya ada di 500-an. Wah, murah ya kak? Iya, karena sekarang banyak orang yang lagi cari kos. Jadi harganya menurun sama seperti hukum permintaan, di mana ketika permintaan itu naik, maka otomatis harga jadi menurun. Oh gitu ya kak, kalau misalnya kamar kosong banyak, berarti harganya bisa turun ya? Jadi turun sesuai dengan hukum penawaran. Jika jumlah kamar kosong meningkat sementara permintaan turun, harga biasanya akan disesuaikan agar tetap ada penyembuhan. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Jika suatu kota penduduknya banyak, harga kebutuhan pokok cenderung murah karena persediaannya cukup. Sebaliknya, jika barang tersedia sedikit, harga pasti naik. Oh, jadi kalau permintaan tinggi seperti sekarang, harganya naik. Dan kalau nanti banyak kamar kosong, harganya turun ya? Berarti sama seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia dan peningkatan permintaan. Dalam kasus kos ini, kamar kosong sedikit, sementara banyak mahasiswa mencari tempat tinggal. Jadi harganya tetap rendah ya kak? Betul sekali, sama seperti dalam ekonomi Islam. Keputusan ekonomi seseorang tidak hanya berdasarkan pasar, tapi juga nilai moral dan syariat. Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwa harga pasar bisa diturunkan dengan menambahkan jumlah barang di pasar. Itu artinya kalau pemilik kos ingin lebih adil dalam berbisnis, pemilik kos harus mempertimbangkan untuk menurunkan harga jika kamar kosong banyak. Bukan hanya karena hukum ekonomi, tapi juga demi kesejahteraan bersama. Oh gitu ya kak, gimana kalau misalnya permintaan dan penawarannya seimbang? Nah, dalam ekonomi Islam, keseimbangan permintaan dan penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga faktor moral dan sosial. Dalam Islam, produksi dan perdagangan tidak boleh merusak lingkungan atau menyebabkan kesenjangan sosial. Oh, maksudnya keseimbangan ekonomi Islam itu jika biaya produksi meningkat karena ada dampak lingkungan yang harus ditanggung, maka penawaran akan berkurang dan itu yang membuat harganya naik. Oleh karena itu dalam Islam ada prinsip keseimbangan ya kak. Produsen tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Jadi harga yang terbentuk di pasar juga dipengaruhi oleh etika dan tanggung jawab sosial ya kak? Benar sekali. Bahkan Abu Yusuf, seorang ekonom muslim klasik, menyatakan bahwa harga tidak tergantung pada jumlah barang dan permintaan, tapi juga pada faktor sosial dan lainnya. Misalnya saat hari raya, meskipun barang melimpah, harga tetap tinggi karena permintaan naik drastis. Wah, berarti harga tidak selalu mengikuti hukum permintaan dan penawaran secara kaku ya kak? Nah iya, dalam Islam, keseimbangan pasar harus tetap mempertimbangkan keadilan sosial. Makanya Islam melarang spekulasi harga dan penimbunan barang. Untuk keuntungan pribadi, semua harus berjalan dengan adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oh, gitu ya kak. Oke deh kak, saya ngambil kamar kos yang satu ini ya kak. Tolong bilang ke pemiliknya ya kak. Oke, nanti dikabarin ya.